Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Ibu Tri Nuryani selaku pengawas Taman Planet yang saya hormati, ibu-ibu kepala TK, ibu-ibu kepala kelompok bermain dan ibu-ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari kita bisa bertemu dengan bertambahkan dari keadaan suatu keluarga dalam acara bakti Ibu Tiga. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapat syafaat dengan segala. Ibu-ibu, di sini saya akan melaksanakan pembebasan, tapi mohon maaf karena waktu di SD negeri itu dari pagi sampai siang itu saya merangking yang 3 minggu pengawas 3 dan banyak jelas juga yang tulis sampun interpolihai kados kula nggih biasa-biasaran mawon mungkin sekedar mau dhewe. Nanti untuk materi kula saya tentu KKP Gugus 3. Nah, sampai jam 12:30 betul apa Bu? Apa nah, jam 12 mungkin nama seberapa jam. Kan mungkin sampai jam 12:30 itu pun kali tanya jawab, mungkin jawab mungkin diterima yang mau. Ingatan Ibu, selama ini itu kan menjadi keresahan kita semua. Di saat akan masuk SD itu yang pendidikan di bawah SD termasuk KP dan TK itu kan seolah-olah koyo bebannya ini seolah-olah dituntut untuk anak itu pintar salesnya. Orang tua pun mendesak kita dan bahkan dari mereka sampai di SD anak usia pokok bermain usia TK di SD itu nanti sangat kemudian waktu itu didudukkan bersama antara TK SD agar bersinergi istilahnya nanti SD itu menuntut pada pihak TK agar guru TK untuk sadar mulai anak itu kalisto dan guru TK bagaimana dan guru KB dan TK itu bagaimana nanti agar bisa mencerdaskan anak-anak biar anak itu juga kalisto tetapi sesuai dengan usia anak. Caranya mulang itu biar sesuai dengan anak, dengan gembira dan dengan sesuai dengan anak. Misalnya kita menghitung, belajar menghitung ya tidak harus 1 tambah 1 berapa ya. Kan kalau usia anak itu kan ya usia anak TK itu enggak seperti itu kan. Maka dari itu kemarin itu didudukkan bersama agar bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau memang benar-benar beban dan insya Allah untuk tahun yang akan datang mungkin ya tidak seperti kemarin-kemarin. Monggo Bu Amin untuk dibuka, saya bacakan. Kulo nek kan dadi kados Bu pengawas dari sakit ya. Kulo mawas mawon. Saya belajar dari Bu Tri Nuryani yang ramah ini. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD
SD. Nomor 1, miskonsepsi di lapangan. Masih banyak di praktek PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi atau pematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar serta kemampuan fondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dari berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kemudian nomor 2, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadinya di masa pandemi. Nah, ini ya bilang untuk anak yang masuk ke SD kok dibanding antara memakai pendidikan sebelumnya dan tidak itu memang banyak sekali perbedaannya. Dulu itu saya pernah ketemu ya dengan teman yang guru SD itu punya mau langsung bisa sekeng TK karo sing ora tau ning TK. Maaf saya menyebutkannya TK karena di bawahnya SD itu biasanya. Itu berbeda itu. Terus oh berarti ya ada manfaatnya banyak. Tetapi di sisi lain juga gitu, kita juga hati-hati di dalam memberi pelajaran kepada anak-anak karena kalau kita itu salah ngulang itu mungkin guru SD perkawas ya. Misalnya saja, maaf putri mungkin ngopak-ngopak ya. Misalnya saja kita ngulang angka loro itu nanti saking garis kan gitu ya. Nah, dari garis lengkung, dari terus tapi kan terkadang maaf ya, entah dari guru atau wali murid itu kadang lek mulang sing penting bentuk angka loro, boleh gawe angka loro bisa komisor, munggah, apa saka tengah medun kok munggah kita nggak tahu. Tapi terkadang masih melihat yang penting dari angka loro piye caranya. Nah kan kalau kayak gitu kan berarti prosesnya salah lagi. Terus kenapa guru SD ini nggih le dandane niku nggih kaos, kemudian selain angka huruf-huruf. Misalnya membuat huruf B. Huruf B itu kan dari garis tegak, kemudian lengkung ini. Tapi ada juga anak itu yang membuat huruf B itu koyok itu terkadang yang jadi terkadang karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Terkadang dari wali murid biasa, terkadang dari tunggal-tunggalnya bukan KKN apa nih. Dan terkadang jangan-jangan biasa kayak gurunya sengaja sok lari gitu. Terkadang membentuk angka, nah itu kita harus hati-hati. Dan harus berusaha kebacut angel ngoten itu kan jadi mungkin pun kebacut sakit ngoten itu mungkin yang dandani kan SD itu kaos. Kalau gurunya itu pulang berusaha saya urung bisa belas itu malah lebih gampang banget dandani wis janji. Kemarin dicontohkan itu bukan nyontohkan. Kita membeli suatu tanah gitu. Tanah ini kosong, kita tinggal membangun, kita membeli material-materialnya kemudian dibangun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang satunya lagi itu membeli tanah yang di situ sudah ada bangunan rumah sepengkok, terus awak dhewe tidak sesuai dengan bangunan tersebut. Dan itulah nilai bebrawe panen suwe. Ibaratnya seperti itu. Itu marilah kita berhati-hati di dalam memberikan bekal kepada anak didik kita, termasuk itu ya cari maaf ini empat karena kalau ini saya bacakan semuanya sampai sore nggak selesai ini pulau saya nyantar mawon. Kesiapan sekolah dapat dimaknai sebagai capaian, namun perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap atau belum siap.
Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Ini juga tujuan pembelajaran yang sesungguhnya adalah untuk memastikan setiap anak itu mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar. Kita sebagai guru PAUD, marilah kita berikan hak-hak anak mereka dalam pembelajaran di saat ini kurikulum merdeka di Boko sekedhik kita wae karang di pondok bacot adik kaya wis temancep niku nek ajeng kalian iki nggih Boko sithik niku mengenal spak di Boko sekedhik. Semua Boko sekedhik. Ajeng langsung nggih perlu proses dan perlu belajar. Ini belajar terus belajar nggih. Ora saya pinter malah saya merasa banyak yang perlu kita pelajari. Mengapa kondisi peserta didik bisa berbeda-beda? Satu, laju perkembangan anak berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi laju perkembangan anak. Isinya saat bertumbuh, kesempatan berinteraksi dan berkegiatan di rumah, kualitas pendidikan sebelumnya dan masih banyak lagi. Ini mengapa kondisi peserta didik bisa berbeda-beda. Ini yang nomor satu, perkembangan anak memang berbeda-beda ya dari anak satu dan anak yang dua. Misalnya satu kelas ada 15 siswa itu juga nanti kondisinya itu bermacam-macam. Tentang gizi ini memang terkadang apalagi zaman sekarang itu apa-apa serba cepat gitu. Yang penting cepat, parah. Prosesnya juga tidak seperti itu lagi. Padahal cepat warung itu misalnya sehari ini dan itu di sini kan kemudian kadang-kadang di tuntutan zamannya jadi buatan sakit mencegah zamannya kok kalau jadi raiso menolak bisanya cuma kita itu bagaimana dalam sikapnya. Yang kedua, tidak hanya laju perkembangan namun kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Kesempatan belajar anak juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalnya anak-anak yang belajar di rumah itu pun yang ketumbuhan tuane diperhatikan orang tua dan tidak itu juga nanti hasilnya itu berbeda. Kita merasakan ya, misalnya pendidikan itu kan yang paling utama dan pertama kan dari ibu di rumah ya. Mungkin kalau kita semua bisa merasakan bocah-bocah ini misalnya di rumah itu sudah baik, pendidikannya di rumah juga baik, itu nanti di sekolah itu juga ketok gitu. Tetapi anak itu kok neng omah di kulino penting anak kopi harap misalnya penting anak kopi menang dan itu tentang sekolah dia kita sangat keadaan pun dan itu tugas kita lebih abot di dalam mendidik putra-putri yang kondisinya berbeda-beda. Dan itu nanti suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai guru apabila di dalam mendidik itu kita itu berhasil ya. Misalnya sopan santun nanti biasanya anak-anak itu kalau lewat nggak dari hukum lalu di sekolah kok kita itu dengan teladan mengajari anak-anak dari hukum misalnya dengan lagu ya suka yang ada kata-kata yang lewat dari langkung itu makanya dan ternyata itu manusia seolah ke anak kita pasti akan diulangi sama kita kadang-kadang memang pesimis ini mungkin diulangi nyanyi bocah mandal kolater tapi ternyata ada juga yang sama itu bisa kita buktikan misalnya pas anak-anak itu datang di sana Bu, aku mau nonton ya langsung yang ketemu sebelah alhamdulillah bisa dari langsung berarti saya tak ulang kayak gini sama alhamdulillah semoga ya semandal itu sangat tua dan menjadi amal saya bukan kalau di level yang belum orang seperti
bos ini. Tambah hati gitu deh. Dimanapun titik berangkat anak mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan kondisi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Kita terhadap anak didik nggak usah membeda-bedakan. Misalnya anaknya Pak polisi, biasanya guru itu kali polisi itu gak ada yang penting gitu. Kalau tidak dilaporkan, kalau misalnya wong tuane jadi apa itu pegawai pengadilan terus mungkin wong tuane kemarin apa anaknya wong guru biasa keselemotan kadang mangkat sekolahnya tersing ya bisa membeda-bedakan itu sombatan korosol astagfirullahaladzim kita semoga karena besok bukan korosol terus sekarang dulu tuh pernah ya wali malah berapa tahun yang kemarin itu anak gurunya juga belum tahu itu kan bapaknya ada yang bekerja di nuklir kayak anak ini ternyata ya badan silasi deh badan terus gugunan memang guru ya orang terus gampang gugunan tidak malah bisinan dan lanjut ya, kita jangan sampai membeda-bedakan ya Bu ya. Seumpama kita harus kebaca membeda-bedakan istighfar ya Allah. Sapa ngerti anak sing orang duwe itu tuane malah mustajab ya Bu. Orang duwe kosan itu doa malah mustajab daripada sing lingkungan aku kan malah beda-beda pokoknya kita kalau orang duwe orang kosong kita tetap menghormati doa mereka lebih mustajab. Transisi PAUD SD adalah suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak dimanapun titik berangkatnya memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Setiap anak mendapat hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Ini sebagai guru PAUD kita adalah menanamkan fondasi-fondasi kepada anak didik kita. Aspek kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti, mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya, mengenal nilai agama dan budi pekerti nilai-nilai agamanya. Kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Contohnya dapat minta tolong, dapat mengucap maaf dan terima kasih. Dan ini untuk meminta tolong kata-kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih, kata-kata ajaib makanya kita selalu tancapkan ke hati anak biar terinternalisasi. Minta tolong dengan sopan dan ini tugas kita punya banget ini kita sebagai guru PAUD itu bisa kita dikandani itu jangan ya jangan kalian guru-gurunya ini jangan dan terkadang gurunya jadi ngandani anak EJB gitu kaya-kaya gitu takdir nomor itu makanya anak-anak guru itu kadang-kadang sekolahnya yang panggonan misalnya sadar lebih mengucap maaf dan terima kasih ini juga tidak mudah. Nah, buatan dididik sejak dini itu dan tidak sebaca uji uang atau contoh mawon pemantapan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, mampu menunggu. Nah ini mampu menunggu itu suatu hal yang menjemukan dan ini kan menunggu ini tidak pandang dulu maksud saya itu terkadang guru kita sebagai guru kok saja kesabarannya itu kecil kok bubur
guru iki dina iki dinggo panutan yo keputusan dari antri kok malah nyuwun selake salah ajeng napa walaupun yang suci saya kurang ini dia ngoten terus lagi ada di rumah sakit. Nek ke rumah sakit itu lagi kabeh iki doloro, kabeh do kepengen di napa dilayani sikit. Nek yo nggih manut nggih enten mawon. Karena dia mau itu gantanya kata itu dia tergantung kita dan mensikapi jadi yo pancen yo sok ora krasa dengan tapi tambahlah untuk saling mengingatkan untuk sabar menunggu. Indikator praktek pembelajaran yang mendukung transisi kognitif. Masa transisi ini bukanlah masa yang mudah bagi anak karena terdapat berbagai perbedaan tuntutan antara di PAUD dengan SD. Peraturan dan kebijakan di SD berbeda dengan PAUD, sehingga anak dituntut untuk dapat melakukan berbagai penyesuaian secara cepat dan tepat yang kemudian memunculkan tekanan bagi anak. Lingkungan belajar yang mendukung penguatan transisi PAUD SD adalah lingkungan belajar yang mampu membangun jembatan yang layak agar anak didik dapat aman, nyaman berjalan hingga mencapai kesiapannya bersekolah. Nah, ini tadi saya mendapatkan SD itu kok menuntut dari bawahnya itu untuk calistung ini bukan yang ngerasani itu bukan cuma bukan atau ke sekolah menuduh setiap SD kok itu enggak, cuma beberapa ya ada 1-2 itu kok tuntutannya kok kakak banget, seru banget kok calistung. Kok aku udah punya istilah nek ora tok ajar calistung nah SD-mu, TK-mu rapain ya, enggak belum terus jadi bisa kemudian dari perbedaan tersebut itu jembatannya itu kemarin itu begini dari TK aku yo kon mulake sing lagi booming saiki calistung yo nek neng TK ngajari sesuai dengan si anak dan dengan apa itu dengan cara bermain sesuai dengan minat. Kemudian nanti di SD itu bukan langsung teruskan bisa calistung. Kemarin itu juga sudah diterangkan dan nanti yang tugas guru kelas 1-2 itu nanti tugasnya untuk mengajari pembelajarannya itu masih seperti anak kita. Oleh karena itu kalau guru di SD itu yang guru mengaku kelas 1-2 itu diharapkan guru yang berikut yang kelas 1-2 itu yang koyok mirip-mirip guru TK ya kesabarannya ya kata kemudian gematinya ya gemati koyok guru TK. Jadi anak-anak itu biar buatan kaget dari TK nih SD itu biar buatan kaget karena kadang-kadang ada anak TK yang sudah lulus kalau ketemu wali murid Bu, lah anak kula iki malah manut sih kepengen koyo nang TK mungkin ini apa tersandung masalah apa saya juga belum tahu, cuma kemarin diterangkan itu kadang-kadang memang dari TK ke SD itu perbedaannya sangat jauh. Jadi ini bocah itu yo pedih koyo ki molor contohnya dan kasus contohnya kasus sabun arah menurut
merupakan peserta didik baru kelas 2 sudah seminggu arah mogok untuk pergi ke sekolah. Kalaupun masuk ke area sekolah, dia menolak untuk masuk ke kelas. Hal ini terjadi sejak anak diberikan tugas membaca, kemampuan yang masih sulit untuk ia kuasai. Ketika berusaha membaca, guru kelas mengatakan, kok begitu saja tidak bisa, cara-caranya alah mulai raiso. Kata-kata seperti itu mudah banget keluar dari kita, dan itu ketok lagi ringan, tapi ternyata itu nganggur muncul banget. Boten contohnya dhewe misalnya dalam KKB ini arep tekon wis direwangi moto aku lho, wong arep tekon itu direwangi moto aku wis siap nek piye lah kok yo tekon halus-halus dijawab niki namung umpama nggih bune boten terjadi terjadi kok tekon alon-alon tak ngono koyo rontok gitu ya tetep rontok nah iki terjadi ning awake dhewe ngono jujur mawon nggih napa boten Bu nanti apalagi yang untuk mereka ini dialami apa dialami arang ya karo guru tidak pengalaman kok bisa saja tidak bisa sepulang sekolah arang menangis menolak untuk sekolah bahkan menunjukkan keengganan ketika mendengar kata membaca itu Bu dari satu kalimat itu saja pengaruhnya wis akeh banget mungkin terus keloro-loro perjalanan tekan omah nek wong tuane istilah galak saya ketak lah saya nek wong tuane halus wae nggih mesti mungkin kena untuk tonggo nek bocah niku nek wis susah kecil gitu boten bilang mangan boten bilang ngombe mungkin agaknya nopo Bu sampai awal dulu dia rugi seperti itu makanya marilah pertama berhati-hati ya betul Tuhan sampai depresi kalau kita lihat jauh rasanya miris enten anak-anak saya sampai depresi dan itu tanpa sadar mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu kepada anak didik maupun kepada anak kita sendiri. Pas hatinya penting itu betul kita merenungkan sudah beberapa kali kita menyebutkan hati anak kita sendiri. Betul marilah kita hari demi hari kita tata hati kita tata tingkah kita dan juga ucapan kita. Kemarin sempat menjadi pemikiran kami juga apa yang menyebabkan arah mogok sekolah, apa yang Anda lakukan jenengan itu dari guru SD itu pripun, dari guru TK itu pripun ya. Niki kemarin menjadi pertanyaan. Nah ini kan berarti di tengah-tengah boten nyalahke SD, boten nyalahke TK, tapi semua diajak bareng-bareng untuk membenahi pendidikannya. Oh ya, solusinya. Bagaimana sebagai guru SD menghadapi situasi tersebut? Terus itu kemarin itu gini, bukan di sini nggak ada guru SD, tapi kasusnya membacanya. Sing guru SD itu yang ngajari itu alon-alon dimirip-mirip ke kaya TK dan ini bocah itu buatan kaget misalnya dengan cara bermain huruf, bermain kartu angka, buka kata dan gambar-gambar yang berwarna-warni, kemudian penataannya itu juga seperti itu kan. Ini teorinya yang juga ngomong ya. Nah, asal praktek ilmu itu dengan buatan terus sadar diri itu dari sadar. Kemudian untuk guru TK itu sebaiknya pripun dalam mengajarkan membaca